Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika saat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Berikut beberapa manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah berkata, apabila Rasulullah mengadu merasa sakit pada bagian badan, Baginda Rasulullah SAW selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang deritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan,
dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutang. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensalatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka salatkanlah kamu dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah, dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah kubur. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu adalah hal yang mudah. 10. Hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapat pahala yang sangat besar.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, aras ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya, benar kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril. Yang ke-12 akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi." Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan." Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.